Ini gue cobain ya water resistannya. Oke, nyala. Mantap. Baik lagi di Venus Gadget. Oke, hari ini kita bakalan review Redmi Watch 3 Active yang katanya nih, smartwatch ini tuh digadang-gadang sebagai smartwatch yang sangat-sangat murah, kompatibel, dan katanya ini banyak banget fitur. Katanya doang, kita bakalan review apa sih kekurangan sama kelebihan yang ada di Redmi Watch 3 Active ini. Nah, di sini gue beli di official store-nya Xiaomi ya dengan harga 459.000 ya. Dan di sini ada penanganan dan biaya layanan juga. Yang mahalnya sih layanan sama penanganan aja sih. Jadi kalau ditotalin jadi 464.000 sekian. Kekurangan yang terasa di Redmi Watch 3 Active ini nggak ada yang namanya GPS ataupun no built-in GPS. Ya menurut gue sih wajar men, dengan harga segitu lu ngimpi kalau ada GPS-nya. Apalagi ada brand sekelas Xiaomi, kan mereka jualan cuy, nyari untung bukan cari muka. Sebagai gantinya nih, walaupun kagak ada GPS tapi dikasih yang namanya fitur GNSS atau Global Navigation Satellite System. Artinya selama handphone lu terkoneksi sama smartwatchnya, dia bakalan ngambil trackingan data GPS di HP lu terus dilaporin ke mana? Ke smartwatchnya. Kurang lebih kayak begitu sistemnya tuh. Ya menurut gua walaupun nggak ada GPS-nya yang beneran, tapi problem solving banget lah. Tapi kelebihannya dia udah support Bluetooth call ya atau WhatsApp call. Ini bisa banget cuy. Dan untuk di device Samsung sama iPhone ini lancar jaya men. Untuk boxnya sendiri ini cukup ringan banget sih, dan tampilannya juga ya cukup lumayan bagus lah. Dan dipadu dengan garasi resmi Xiaomi di atasnya ya. Wah cakep. Dan di belakangnya ini tersedia beberapa fitur yang bisa lo screenshot nih untuk melihat detail. Yuk kita langsung aja kupas di dalamnya. Dan di sini ada box lagi kecil ya untuk smartwatchnya. Kita lihat di sini dapat charger. Ini chargernya cukup lumayan oke sih. Dapat user manual book, oke. Dan satu unit Redmi Watch 3 aktifnya. Di sini untuk variasi warnanya cuma ada dua men dari Redmi-nya sendiri ya, yaitu grey sama black, dan di tangan gue ini kebetulan warna black. Nah, untuk lebarnya sendiri ini cuma 2 jari doang ya, ataupun 38,5 mm dan tinggi 47 mm. Untuk jenis material dia menggunakan full polycarbonate cuy, alias plastik. Ya, ini ringkih lah di tangan. Untuk strap dia menggunakan rubber ya. Jadi untuk pergelangan tangan tuh enak aja gitu cuy, lembut, dan di sini udah bisa quick release cuy. Sensor ada di bawah seperti biasa ya. Dan di sini sayang banget men, dia menggunakan magnetic charger ya, bukan wireless. Juga ngarepinnya wireless sih, cuman ya harga segini lah. Nah, sebelum gua review lebih dalam lagi, di sini gua mau instalasi seperti biasa ya, karena ini baru kan, jadi kita instalasi lah seperti biasa. Dan btw untuk video instalasinya di sini gua bakalan bikin terpisah ya, karena kalau misalkan disatuin ya panjang juga bos. Sip, proses instalasi sudah selesai dan ini adalah penampakan dari Redmi Watch 3 Active ya. Impresi pertama kali gua ngelihat layarnya ini cukup tajam dan ya cukup oke juga di mata ya. Walaupun memang secara spesifikasi dia nggak disebutin menggunakan jenis panel apa, tapi yang jelas bukan IPS, apalagi AMOLED. Yang ngimpi kalau ada AMOLED di harga segini ya. So, itu artinya gak ada always on display ya. Jadi mohon maaf gak ada audionya. Nah, untuk kerapatan layarnya sendiri dia menggunakan resolusi sebesar 240 dikali 280 pixel. Jadi artinya nggak pixelate banget lah ya. Dan untuk refresh rate-nya sendiri dia menggunakan 60 Hz. Jadi untuk scrolling dan tap-tap layar cukup oke ya, nggak nge-lag dan juga nggak kecepatan. It's okay. Di bagian kanan ada tombol on off dan juga home, sekaligus ada lubang untuk mikrofonnya. Dan di sisi kiri tersedia lubang untuk speakernya. Ini speaker plus juga bisa mengeluarkan air di sini ya. Untuk sensor rest-to-wake ini cukup baik banget dan smooth, gak ada kendala. Dan kalau pengen mematikan tinggal tutup aja layarnya. Otomatis si jam tangannya bakalan mati. Ya lagi-lagi karena harganya murah, maka tidak ada fitur auto brightness-nya. Tapi gue salut sih, untuk kecerahan layarnya dia ada di 450 nits, artinya terang banget. Ini gue tes di mode gelap gulita ya, pakai mode center. Ini senternya cukup baik dan ya lumayan lah ya, bisa menerangi keadaan sekitar walaupun memang jaraknya harus deket. Swipe ke atas ini akan memunculkan beberapa notifikasi aplikasi ya. Cuman kalau misalkan ada yang nanya, apakah ini bisa untuk quick replay WhatsApp? Jawabannya sangat-sangat tidak bisa. Ini nggak tahu kenapa Xiaomi, halo, pelit banget. Padahal ini fitur penting loh. Tersedia 100 lebih mode
olahraga yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan, termasuk juga olahraga sepeda. Nah, karena gue sering sepedahan, untuk next konten gue bakalan bikin segmen khusus ya, tes seberapa akuratnya kalau gue pakai untuk sepedahan. Sensor kesehatan ini ada heart rate monitoring ya untuk mengukur detak jantung kita. Dan BTW di sini gue uji coba langsung ke tangan gue. Ini seberapa cepat sih? Ternyata cuma beberapa detik aja udah keluar hasilnya. Fitur berikutnya di sini ada SpO2 ataupun blood oxygen ya. Di sini gue bakalan ukur dan kita lihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Berikutnya ada stress level, lalu kita ukur. Dan ini untuk hasilnya ternyata ringan ya. Nah, selain bisa melihat data cuaca langsung dari smartwatch-nya, lu juga bisa langsung melakukan panggilan gitu ya dengan cepat di sini. Lalu untuk mengganti lagu dan berikutnya ada fitur untuk remote kamera. Jadi ini bisa lu pakai untuk shutter remote kamera. Nah, untuk device iPhone ini bisa banget ya lu pakai. Cuman gua nggak tahu untuk HP yang lain. Termasuk juga Samsung bisa ya. WhatsApp call di sini berjalan dengan lancar di iOS ya, termasuk juga Samsung. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin pengguna Xiaomi itu sendiri ini banyak yang bilang katanya nggak bisa connect. Ini aneh banget menurut gua. Tapi di iOS sendiri ini nggak muncul nama kontaknya, cuman muncul nomor doang. Ini aneh sih menurut gua. Ini salah setting atau gimana? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya. Yuk telepon. Oke. Nah, ini suaranya ya. Ini gua deketin. Ini deket mic, deket banget nih. Cek 1 2 3. Oke, lagi terus. Cek 1 2 3. Wah, gila cuy. Mantep banget suaranya ya. Bagaimana dengan water resistennya? Di sini kita bakalan uji seberapa tahannya dia kalau kena air. Dan jadi buat teman-teman yang muslim ini bisa dipakai wudhu aman banget, gak jadi masalah. Apalagi kalau misalkan berkendara sambil hujan-hujanan, ini aman banget ya. Karena jam tangan ini udah ada efek daun talasnya. Nah, kalau lu berenang terus pakai jam tangan ini, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur menghilangkan air. Fitur ini membantu untuk menghilangkan sisa air di dalam jam tangan itu sendiri ya. Jadi melalui frekuensi suara tertentu dan juga getaran. Pilihan watch face gimana? Ini beragam banget tentunya ya. Ada analog, terus ada digital. Wah, banyak banget nih ya. Watch face-nya lumayan oke ya. Gak ngejiplak dan gak meniru dari brand sebelah. Khas Xiaomi banget lah. Yang unik, ya ini udah bisa custom watch face nih ya. Ini keren banget ya. Jadi teman-teman bisa upload fotonya langsung ya ke dalam watch face ini dan dijadikan sebagai watch face utama teman-teman. Sekali lagi, karena bezelnya tebal, ini ketika kita menggunakan watch face yang cerah, ini bezelnya kelihatan banget ya tebalnya gitu. Ini kalau bisa teman-teman pakai yang warna hitam lah ya biar ketutupi bezelnya gitu. Smartwatch ini gua tes untuk tidur semalaman dan inilah data terakhir yang dia rekam ya. Di sini dia mengetahui kalau gua tidur itu selama 9 jam 47 menit. Ini gua BTW tidur mau hampir 10 jam ya. Dan di sini untuk datanya cukup baik ya, dia rekam. Dan di sini gue akuin juga kalau gue itu tidur terus bangun 3 kali dan ini beneran direkam dong. Wah, gila akurat datanya, keren banget. Untuk konsumsi daya ini awet banget cuy ya. Ini BTW untuk penggunaan gua yang kayak ya scrolling, terus penggunaan brightness-nya setengah, dan heart rate monitoring-nya aktif all day ya. Dan juga untuk penggunaan sleep tracker, ini cuman berkurang 9% aja untuk penggunaan 1 hari. Ya lumayan awet lah ya. Ini tanpa terkecuali kalau kalian menggunakan SpO2 dalam keadaan all day, ya ini kan otomatis sensornya nyala terus tuh. Ya otomatis konsumsi daya pun juga bakalan berkurang. Jadi semua itu tergantung penggunaan itu sendiri ya. Oke, kesimpulannya apakah Redmi Watch 3 Active ini rekomendasi untuk dibeli? Jawabannya ya gue gak bisa jawab sih men ya. Cuman kembali lagi ya, karena memang harganya segitu yang cukup terjangkau, ini rekomendasi banget. Kenapa? Pertama, gak banyak gimmick ya. Sensor-sensor semuanya berjalan dengan baik dan untuk keawetan baterainya juga bagus. Cuman yang sangat disayangkan sekali nih ya, selain dia belum ada GPS, dia gak ada kalkulator, belum ada kompas, belum ada perekaman suara. Cuman itu doang minusnya. Cuman ya man, come on lah. Harga segitu ngimpi ya kalau ada banyak filternya gitu. Cuman lagi-lagi ya kita ngelihat budgetnya dulu ya. Kalau misalkan mau ada fitur sebanyak itu, ya budgetnya harus pas lah. Ada harga, ada kualitas. So itu tadi untuk review dari Redmi Watch 3 Active. Like kalau suka, dislike kalau kagak suka, dan seperti biasa subscribe ya untuk memajukan channel ini. Gua Venus Gadget undur diri karena sebentar lagi mau ke Pluto. See you next time dan semoga kita ketemu lagi di next review berikutnya. Bye bye.